Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan program Firman hari ini. Kali ini topik kita berbicara mengenai meragukan. Kiranya firman Tuhan hari ini akan memberkati setiap kita dalam mengiring Tuhan Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Saudara, terkadang ketika seseorang sedang bercerita kepada kita tentang suatu situasi atau peristiwa, mungkin mereka memberitahu kita tentang fakta yang mereka ketahui. Fakta tersebut tampak terlalu luar biasa atau terlalu menakjubkan, dan kita meragukannya. Kita belum melihatnya. Jadi, mengapa kita harus mempercayainya? Ada banyak skeptisisme terhadap Tuhan. Banyak orang yang mengatakan bahwa mereka belum pernah melihat Tuhan dan tidak pernah berbicara dengan mereka, sehingga mereka meragukan keberadaannya. Kita sebagai orang yang berdosa cenderung untuk melakukan hal itu. Kita cenderung memendam ketidakpercayaan dan kesulitan untuk mempercayai hal-hal yang baru saja diberitahukan kepada kita. Jika kita tidak dapat memverifikasinya sendiri, kita mengira itu mungkin tidak nyata. Inilah hal yang menarik tentang ketidakpercayaan. Bagaimanapun juga, saya mencoba untuk meyakinkan Anda untuk menaruh kepercayaan Anda kepada Tuhan, menaruh iman Anda kepada Yesus Kristus, dan Anda belum pernah melihat Dia. Anda dapat membaca tentang Dia, tetapi Anda tidak memiliki bukti langsung, dalam arti bahwa Anda tidak pernah menjabat tangannya dan tidak pernah untuk menatap matanya. Dan saya meminta Anda untuk percaya kepadanya dan percaya pada firman Tuhan, Alkitab, mengenal Yesus. Saudara, berikut beberapa hal yang menarik tentang ketidakpercayaan. Tidak diperlukan kecerdasan atau keterampilan khusus untuk meragukannya. Itu tidak membuat Anda lebih pintar. Hal ini tidak menunjukkan bahwa Anda memiliki keuntungan tertentu dibanding orang lain jika tidak mempercayai firman Tuhan, menyangkal Tuhan. Anda dapat melihat sekeliling dunia dan melihat banyak bukti bahwa Tuhan telah menciptakan. Anda dapat melihat bukti air bah dengan terbentuknya ngarai-ngarai besar, dan struktur batuan berdiri serta lengkungan yang ditemukan di seluruh dunia. Lembah-lembah sungai yang diukir, dan Anda dapat melihat bukti terjadinya air bah, namun manusia masih dapat menyangkal Sang Pencipta. Orang bisa menaruh keyakinan dan kepercayaannya pada segala macam hal yang tidak biasa dan aneh. Mereka mungkin menyangkal keberadaan Tuhan, namun mereka mungkin percaya pada evolusi, gagasan bahwa materi, benda mati muncul begitu saja dalam kehidupan dan kemudian mulai bergerak ke atas dengan sendirinya untuk membentuk makhluk yang lebih kompleks. Itu sangat aneh. Kita tidak memiliki bukti bahwa hal itu bisa terjadi. Namun orang-orang mempercayainya. Juga alien, seolah-olah ada individu atau makhluk yang mengunjungi planet ini dan memiliki kapal khusus, dan sebagainya. Bahkan ada orang yang berpikir bahwa mereka mengambil bentuk yang manusiawi, dan mereka berjalan-jalan bersama kita, dan sebagainya. Kita tidak punya bukti apapun mengenai hal ini. Namun orang-orang bisa percaya pada hal-hal aneh seperti ini, namun mereka tetap menyangkal Tuhan. Saudara, saya memiliki sebuah ungkapan kecil yang saya gunakan mengenai orang-orang yang sangat skeptis terhadap Alkitab, dan saya menyebutnya gangguan skeptisisme kronis, hampir seperti sebuah penyakit. Mereka memiliki dosa di dalam diri mereka yang membuat mereka meragukan segala sesuatu yang berhubungan dengan Alkitab, Yesus, atau Tuhan, dan sejujurnya menurut saya itu adalah penyakit rohani. Skeptisisme adalah sebuah kelainan. Itu adalah kegagalan fungsi. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan adalah pencipta dan Yesus adalah juru selamat. Namun kita menghadapi masalah yang disebut dosa yang menyebabkan kita ragu. Berikut beberapa fakta menariknya. Roh Kuduslah yang memberikan iman kepada kita, dan iman itu datang melalui firman Allah. Jika Anda tidak pernah menghabiskan waktu dengan Alkitab, jika Anda tidak peduli dan tidak ingin mempelajarinya, serta tidak ingin mendengarkan tentang Yesus, maka tidak mengherankan jika Anda tidak akan percaya kepadanya
karena Anda tidak mendapatkan informasi dan Roh Tuhan untuk mengenal Yesus dan menaruh kepercayaan Anda kepadanya. Salah satu hal yang pertama saya katakan kepada Anda adalah jika Anda ingin tahu apakah Alkitab itu benar, bagaimana jika Anda setidaknya meluangkan sedikit waktu untuk membacanya? Bagaimana jika Anda setidaknya membaca Injil Yesus dan belajar tentang kehidupannya? Bagaimana jika Anda melihatnya dan melihat apa pendapat Anda, karena Anda tidak akan percaya jika Anda tidak mengetahuinya? Pertama-tama luangkanlah sedikit waktu dan biarlah Roh Kudus mengajar Anda. Selanjutnya, telinga adalah organ keimanan, bukan mata. Tuhan merancangnya sedemikian rupa sehingga kepercayaan kepadanya didasarkan pada pendengaran. Sebenarnya hal ini dijelaskan dalam Roma pasal 10. Iman timbul dari pendengaran, bukan melalui penglihatan. Anda dapat melihat seluruh dunia fisik, tetapi itu tidak akan mengajarkan Anda banyak hal selain fakta bahwa Tuhan menciptakannya. Hal ini tidak akan mengajarkan Anda kasih-Nya. Hal ini tidak akan mengajarkan bahwa Yesus Kristus adalah penebus dan juru selamat kita. Telinga adalah organ keimanan. Jadi seperti saat kamu jatuh cinta pada seseorang dan dia berkata, "Aku cinta kamu." Anda berkata berdasarkan apa yang mereka katakan kepada Anda. Anda mempercayai pesan tersebut dan itulah isi Alkitab. Ini adalah pesan kasih Tuhan kepada kita tentang penebusan dan keselamatan melalui Yesus Kristus. Saudara, pikiran Anda pada dasarnya harus diubah. Ini sepertinya mengubah opini Anda. Begitu Anda menyadari sesuatu, maka pendapat Anda berubah. Itulah arti dilahirkan kembali, arti beriman kepada Yesus, yaitu mempunyai pikiran yang baru, cara pandang yang baru terhadap segala hal. Lalu ada dua aspek dalam hal ini. Mendengar kabar baik dan mempercayai adalah satu hal. Kemudian muncullah praktek iman Kristen. Itu soal mendengarkan Injil lalu mengindahkan firman Tuhan yang artinya taat atau hidup berdasarkan firman Tuhan. Tidak ada banyak alasan untuk meragukan pesan Injil. Ada beberapa bukti yang sangat kuat mengenai kebangkitan Yesus dan keselamatan kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-20, Thomas, kita memanggilnya Thomas yang meragukan, karena Kristus telah menampakkan diri kepada para rasul lainnya. Dan Thomas tidak ada di sana pada saat itu, dan mereka semua mengatakan kepadanya bahwa mereka telah melihat Tuhan dan bahwa Dia hidup. Dan Thomas sangat skeptis. Itu tidak berarti dia lebih pintar. Kadang-kadang, orang-orang yang skeptis terhadap Alkitab dan para penyangkal agama Kristen mencoba menempatkan diri mereka sebagai orang yang lebih unggul secara intelektual. Dan jawabannya adalah tidak. Mereka tidak pintar dari orang Kristen. Thomas berkata dia tidak akan mempercayai kecuali dia bisa melihatnya sendiri. Lalu datanglah Yesus dan dia menunjukkan kepadanya luka paku di tangannya dan di lambungnya. Dan dia menyuruh Thomas untuk berhenti ragu dan percaya. Tentu saja Yesus mengajarkan kita, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada alasan yang baik bagi kita untuk percaya kepada kebangkitan Yesus bahwa keselamatan kita ada di dalam Dia karena Dia mempunyai saksi-saksi yang menyerahkan nyawa mereka. Mereka para rasul, 11 dari 12 rasul menjadi martir. Mereka lebih memilih mati daripada menyangkal Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Itu merupakan bukti yang sangat kuat akan realitas apa yang mereka tulis. Kita juga melihat pertobatan Saulus menjadi Paulus yang menganiaya umat Kristen, kemudian seluruh hidupnya berubah dan ia menjadi seorang Kristen. Kita mungkin akan mengatakan bahwa hal itu terjadi karena dia dihadang oleh Kristus dalam perjalanan menuju Damaskus. Itu mungkin akun nyata. Kami memiliki beberapa penampakan kebangkitan puluhan atau bahkan ratusan orang pada saat yang bersamaan. Kita memiliki nubuatan dari Perjanjian Lama yang ditulis ratusan tahun sebelumnya, hingga detail terkecil yang digenapi oleh Yesus.
Ada ribuan orang yang melihat mukjizat Yesus, orang-orang yang disembuhkan, orang-orang yang matanya terbuka, dan orang-orang lumpuh yang berjalan. Faktanya, saya baru saja membaca bagian Injil yang mengatakan, bahkan orang yang hanya menyentuh jubahnya akan disembuhkan. Dapatkah Anda bayangkan berapa ratus atau ribuan orang selama bertahun-tahun yang disembuhkan oleh Yesus? Saudara, kita memiliki banyak alasan untuk mempercayai akun tersebut seperti yang diberitahukan kepada kita dalam transmisinya, karena telah disalin selama bertahun-tahun dan disebarkan ke seluruh dunia dengan cara yang luar biasa dan sangat ketat. Hanya terdapat sedikit sekali kesalahan. Jenis kesalahannya adalah kesalahan ejaan dan sejenisnya. Ini bukanlah petak-petak bahkan yang dibuat-buat. Ini sangat dapat diandalkan secara historis. Jadi, saya memanggil Anda untuk mempelajari Alkitab. Saya memanggil Anda untuk mulai membuka pikiran Anda. Dekati saja Yesus dengan pola pikir netral. Bisa kan? Skeptisisme Anda yang penuh dosa tidak bisa dibenarkan. Ketika Anda membaca kitab suci, Anda melihat ketulusan orang-orang yang menulis tentang Yesus. Anda bahkan melihat kisah tentang seorang pria yang skeptis, seorang penyangkal. Thomas adalah pengikut Yesus, dan seperti para rasul lainnya, dia harus diyakinkan kembali. Hal ini mengajarkan kita bahwa pikiran yang berdosa mempunyai keraguan. Pikiran yang berdosa agak skeptis terhadap sesuatu yang begitu fantastis. Namun Yesus kembali meyakinkan Thomas, sama seperti ia meyakinkan orang lain. Saudara, pelajaran bagi kita adalah bahwa kita boleh ragu. Boleh saja bertanya, namun bukan berarti Yesus tidak bangkit dari kematian atau Allah bukan pencipta. Hanya karena Anda memiliki keraguan atau sebuah pertanyaan, bukan berarti Anda benar. Pelajari kata-katanya, pelajari Alkitab dan lihat apa yang dikatakannya kepada Anda dan temukan bahwa Anda mempunyai alasan yang kuat untuk percaya kepada Tuhan sebagai pencipta, menaruh pengharapan dan keyakinan Anda kepada Yesus dan bersandar kepadanya sebagai juru selamat Anda. Saat Anda membaca Alkitab, saya pikir Anda mulai menyadari bahwa firman itu nyata dan benar. Anda dapat mempercayainya. Kemudian Anda akan diubahkan. Maka Anda akan merasakan sukacita keselamatan yang luar biasa ini dan seluruh hidup Anda akan berkembang. Saya harap Anda akan menghadapi skeptisisme Anda dengan pikiran terbuka bahwa Anda akan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, membaca Alkitab, dan belajar tentang kasih Tuhan bagi Anda dalam pribadi Yesus Kristus. Tuhan memberkati Anda. Saudara, terima kasih karena sudah mendengarkan program Firman hari ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.